dalam proses produksi, tidak bisa masuk menjadi kelas menengah industri karena pendidikannya tidak terpenuhi, tidak masuk dalam kelas menengah industri karena tidak punya ikatan emosi dengan kalangan manajer di industri itu. Akhirnya mereka tersisih di lingkungannya. Karena tersisih di lingkungannya, gaya hidup sudah berubah. Mereka harus punya mobil, mereka harus punya motor, mereka harus makan dengan baik. Nah, maka kita seringkali di antara kita mengkon dengan para kasat laporan tentang iya ditangkap, iya ditangkap, iya ditangkap. Kepira satu sopir harus bayar ke dia 50.000 satu truk. Tiap bulan dia duduk begini bisa kegaji 40-50 juta cuma jualan karcis. Kepira satu titik, berapa titik? Nah, kalau ini dibersihkan, nanti di Jawa Barat menikmati jalannya mulus, rumah-rumah rakyatnya halus, listriknya menyala, terang, petugasnya ada dalam setiap sudut, masyarakatnya nyaman. Opini akan terbangun sendiri nanti bahwa Jawa Barat adalah provinsi yang paling ramah investasi. Tapi investasinya adalah investasi yang sesungguhnya yang melahirkan regulasi ekonomi. Bayangkan sebuah desa yang dulunya tenang dan damai, kini berubah menjadi pusat aktivitas industri. Kehidupan yang santai dan harmonis perlahan tergantikan oleh tuntutan dunia modern. Di tengah perubahan besar ini, ada satu pertanyaan yang mengusik kita semua. Bagaimana masyarakat bisa beradaptasi tanpa kehilangan jati diri dan kesejahteraannya? Hari ini, kita akan membahas sebuah gerakan besar, sebuah upaya nyata dari tindakannya Kang Deddy Mulyadi untuk menekan premanisme dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi Jawa Barat. Perubahan dari agraris ke industri, tantangan, dan adaptasi. Dari era pertanian menuju era industri, dan itu sudah berlangsung sejak lama. Perubahan itu sesungguhnya harus melahirkan perubahan perilaku hidup manusia antara manusia pertanian dan manusia industri. Manusia pertanian di Karawang misalnya, atau di Bekasi, atau di Subang, atau di Indramayu, itu manusia paling rileks. Kenapa? Dia itu menanam padi musimnya 2-3 kali setahun. Dalam satu musim tanam berumur 40 hari, 120 hari secara umum. Tapi rata-rata sekarang sudah 90 hari sampai 100 hari. Itu mereka bekerja secara optimal itu hanya 30 hari. Dari mulai menebar benih, kemudian menanam, membajak, kemudian menyiapkan areal pertanian untuk ditandur, kemudian untuk diramet, istilah orang Sunda. Setelah itu dipupuk, dan hari ke-30 itu sudah hari santai. Setelah 1 bulan padi itu sudah hari santai. Mereka bisa duduk dengan tenang, dengan nyaman, bari ngagere celi, pakai daun, pakai bulu hayam, sambil main gaplek mungkin di rumah. Tenang sekali hidupnya. Dan di balik itu mereka mendapatkan aspek-aspek ekonomi tambahan. Ngambil belut, ngambil tutut, kemudian panen betei, kemudian juga nebang bambu, terus mutarnya memang hidupnya tenang. Tetapi aspek industri tidak ada yang seperti itu. Orang harus secara rutin bangun pagi, pulang sore, bangun pagi, pulang sore, tambah lembur. Siang dan malam sudah tidak ada dalam siklus, karena ada yang jam shiftnya masuk jam 10 malam, ada yang jam shiftnya masuk jam 3 dini hari. Sebuah siklus yang dimana manusia menjadi bagian dari produksi, manusia bagian dari industri. Setiap hari orang dia mengalami ketegangan karena dia harus berproduksi, mengejar target, harus jelas quality controlnya. Setelah itu quality control harus jelas pasarnya. Setelah pasar harus dipastikan barang keluar dari perusahaan dalam keadaan baik, kemudian masuk kontainer, masuk ke pelabuhan, di perjalanan harus melewati badai, harus sampai tepat waktu pada tujuannya, dan harus dipastikan barangnya diterima. Satu kancing saja beda, itu bisa satu kontainer balik lagi. Itulah kejamnya dunia industri. Karena kejamnya dunia Indonesia telah mengalami perubahan besar dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini tidak hanya mengubah pola kerja, tetapi juga cara hidup manusia di daerah pertanian seperti Karawang, Bekasi, Subang, dan Indramayu. Kehidupan dulu berjalan dengan tenang. Petani bekerja dalam siklus yang memungkinkan mereka memiliki waktu luang untuk bersantai. Namun, industri mengubah segalanya. Orang harus bekerja dalam sistem yang ketat. Bangun pagi, pulang sore, bahkan lembur tanpa henti. Di dunia industri, tidak ada ruang untuk kelalaian. Setiap produk harus memenuhi standar kualitas tinggi. Dari proses produksi hingga pengiriman ke pelanggan, satu kesalahan kecil bisa menyebabkan kerugian besar. Dalam kondisi seperti ini, tekanan semakin besar, dan mereka yang tidak bisa menyesuaikan diri akhirnya tersisih. Dampak sosial dan munculnya premanisme.
Perubahan ini membawa dampak sosial yang signifikan. Mereka yang tidak bisa masuk dalam dunia industri, entah karena kurangnya pendidikan atau keterampilan, mulai mencari cara lain untuk bertahan hidup. Salah satu cara yang muncul adalah membangun kelompok-kelompok yang mengandalkan logika kekuatan, bukan logika profesionalisme. Dunia industri yang ingin berjalan dengan tenang seringkali berkompromi dengan kelompok ini, menciptakan lingkaran setan yang semakin sulit diputus selambat laun. Keberadaan mereka justru menghambat investasi, menyebabkan perusahaan berpindah ke daerah lain yang lebih kondusif. Seperti Kendal di Jawa Tengah. Jika ini terus dibiarkan, ekonomi daerah bisa runtuh. Dalam proses produksi, tidak bisa masuk menjadi kelas menengah industri karena pendidikannya tidak terpenuhi, tidak masuk dalam kelas menengah industri karena tidak punya ikatan emosi dengan kalangan manajer di industri itu. Akhirnya mereka tersisih di lingkungannya. Karena tersisih di lingkungannya, gaya hidup sudah berubah. Mereka harus punya mobil, mereka harus punya motor, mereka harus makan dengan baik. Nah, maka kita seringkali di antara kita mengkonsolidir diri untuk menjadi kelas baru. Karena kelas baru, maka yang digunakan adalah logika kekuatan, bukan kekuatan logika. Jadi kalau industri adalah yang digunakan adalah kekuatan logika. Nah, kalau yang kalah dalam industri maka yang digunakan logika kekuatan. Yang satu-satunya cara untuk bagaimana membangun bergain dengan industri adalah dengan membangun logika kekuatan. Nah, orang industri itu saya paham, dia pengen tenang, pengen nyaman, tidak mau terganggu. Maka dia sangat kompromi terhadap hal yang seperti ini. Daripada riweuh ya sudah diakomodir. Karena daripada riweuh diakomodir, makin lama makin membesar, dan akhirnya menjadi kekuatan yang besar. Ketika kekuatan yang besar, maka dunia industri mendapat tawaran baru. Di tempat saya, tanahnya lebih murah, pajaknya lebih rendah, di tempat saya lebih nyaman, jaminannya lebih nyaman. Maka orang industri mulai berpikir lagi kalkulasi ekonomi. Daripada di tempat ini riweuh, sudah pajaknya tinggi, di luar pajak ada pajak-pajak lagi yang itu diatur dalam berbagai aturan yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang, maka orang industri pergi dan lari. Kalau orang industri sudah pergi lari ke tempat lain, maka di daerah tersebut tanahnya sudah tidak subur, jumlah orang sudah sangat banyak, kontrakan tidak ada yang laku, pedagang sudah tidak laku, maka terjadi kebangkrutan lingkungan. Saya tuh ngalamin dari orang-orang kaya di kalangan industri, saya sampai bungkusin beras 5 kiloan tiap hari saya kirimin. Untuk apa? Untuk mereka tidak jangan sampai tidak makan, mereka harus makan. Ini yang terjadi. Ini problem. Nah, kenapa saya menyoroti ini? Ini harus diselesaikan karena dalam jangka panjang ini bisa membangkrutkan premanisme. Membangun solusi untuk menekan premanisme. Menekan premanisme bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga menciptakan sistem yang memastikan setiap individu mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Ini merupakan beberapa langkah strategis yang telah dirancang di Jawa Barat meliputi 1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan. Menyediakan kursus teknis dalam bidang otomotif, elektro, dan lainnya untuk membekali tenaga kerja dengan keterampilan industri. Meningkatkan pendidikan diploma dan S1 untuk menciptakan manajer dari kalangan lokal. 2. Bursa kerja terstruktur. Menyediakan sistem pencatatan tenaga kerja yang memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan tanpa harus bersaing dalam antrian panjang yang menciptakan ketidakstabilan sosial. 3. Percepatan investasi. Mempermudah akses bagi investor untuk masuk tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan. Menyediakan jalan akses khusus bagi industri agar distribusi berjalan lancar. 4. Penyelesaian masalah tanah dan infrastruktur. Membangun sistem pembebasan tanah yang adil tanpa percaloan. Memastikan masyarakat lokal tetap mendapatkan manfaat dari perkembangan industri di daerah mereka. 5. Penyediaan kesejahteraan masyarakat lokal. Memastikan sekolah berkualitas di sekitar industri. Meningkatkan akses air bersih dan fasilitas umum. Menjamin bahwa masyarakat sekitar industri mendapatkan manfaat langsung dari pajak yang dihasilkan. Strategi komunikasi dan pembentukan opini publik. Menimbulkan kemacetan, kemarahan, kebencian, opini. Karena ingat, di era sekarang ini, kalau lancar, opini akan dikatakan mudik menurun. Ekonomi lagi lemah. Kalau macet, pemerintah tuh bisa ngurus mudik-mudik aja. Nggak ada bener. Untuk itu, diperlukan siapa yang harus menjadi influencer kita untuk membangun opini? Rakyat yang berkomentar. Kenapa? Kalau ngandalin buzzer, ngandalin elit dalam membangun opini, elit itu kepentingannya. Kalau kepentingannya terakomodir, maka yang buruk pun dianggap baik.
Tapi kalau kepentingannya tidak terakomodir, yang baik pun dianggap buruk. Maka demokrasi yang terbuka, siapa yang memberikan opini? Rakyat. Dari mana rakyat memberikan opini hari ini? Mereka sudah punya kanal media sosial, mereka bisa beropini, mereka bisa nagih, mereka bisa bercerita. Kalau rakyat sudah bercerita, elit nggak akan berdaya. Ini strategi komunikasi. Nah, Dalam era digital ini, opini publik sangat berpengaruh. Untuk membangun kesadaran masyarakat, diperlukan strategi komunikasi yang melibatkan media sosial dan pemberitaan yang akurat. Jika masyarakat merasa diabaikan, mereka bisa menciptakan opini yang negatif terhadap kebijakan pemerintah. Meskipun kebijakan itu sebenarnya baik. Dengan strategi yang terarah, Jawa Barat bisa menciptakan lingkungan industri yang sehat tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Satgas Anti Premanisme adalah langkah awal menuju perubahan besar yang akan memastikan bahwa Jawa Barat tetap menjadi pusat industri yang kondusif dan memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa harus mengandalkan kekuatan semu. Karena sejatinya, kesejahteraan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang keadilan dan kesempatan bagi semua.